Besok besok saya akan konsultasi sama pengacara saya. Baru konsultasi dulu sama pengacara. Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Saipul Jamil mengancam akan mempolisikan Dewi Persik dengan pasal Undang-Undang ITE karena menuduh dia sebagai laki-laki yang tidak normal. Hal ini disampaikan Saipul Jamil di akun Twitternya. Dia mengatakan bahwa sudah ada delik apa yang dikatakan oleh Dewi Persik di dalam media sosial, dan dia akan berkonsultasi dengan pengacaranya besok guys. Dan hal ini ditanggapi oleh Dewi Persik. Dewi Persik menantang Saipul Jamil untuk melaporkan dirinya ke kepolisian. Hal ini tentu akan seru karena kita tahu bahwasannya Saipul Jamil didampingi oleh pengacara bergelar doktor yaitu Farhad Abbas. Sementara Dewi Persik tentunya juga punya pengacara handal. Dan Dewi Persik tidak takut sama sekali dengan ancaman dari Saipul Jamil. Nah, apakah Saipul Jamil akan memberikan tantangannya ini besok? Dan apakah dia juga akan dibantu oleh Farhad Abbas? Yuk kita simak saja pengakuan dari Saipul Jamil soal laporannya kepada Dewi Persik ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Besok saya akan konsultasi sama pengacara saya. Baru konsultasi dulu sama pengacara saya, ya. Ini ada tindak pidananya nggak? Gitu, ya. Cuman makanya ini sebenarnya ini gue sih sebenarnya nggak mau besar ya, nggak mau membesarkan ini ya. Nah, cuman yang gue nggak suka tuh Dewi Persik sering bilang gue selama jadi lakinya dia nggak normal. Itu yang gua kesel. Sering banget dia tuh menghilangkan rekam jejak. Kalau gua selama jadi suaminya dia tuh bener-bener laki-laki sejati, ya. Bahkan dia pernah 2 kali mengandung anak gua. Nanti gua tunjukin video-videonya dah. Ya, gua nggak ngerti apa nih si Dewi Persik ini amnesia, apa memang pura-pura, apa mau bikin sensasi? Gue bingung. Ya, menghilangkan jejak gitu loh, ya, menghilangkan sejarah. Kalau kita pernah memiliki dua kali anak, ya, yang bicara seperti itu adalah dokter Mitra Kemayoran sama dokter Fluid, karena rumah gua di Kemayoran dan di Fluid, gitu. Ya, jadi seperti itu klarifikasi gua. Makanya gua kesel banget gitu loh, kok. Jadi seolah-olah gue tuh kayak ngaku-ngaku pernah hamilin dia gitu, dan seolah-olah gue nggak normal gitu loh dengan statement dia kayak begitu. Soalnya dia kan menyebut, iya mantan suami saya, gitu. Gimana ya? Perlu saya jelasin, se-Indonesia tahu lah. Itu kan namanya dia ngebohong. Itu sebenarnya udah kena undang-undang ITE loh, ya. Berita dia menyebar berita bohong, berita dusta, tapi kok masih kasihan. Itu gosip. Jadi gini, kenapa saya bilang gosip? Pertama memang nggak bener, dan kedua dia kalau mau nuduh tuh sebut nama dong. Aku tunggu sebut namanya. Dia cuman bilang dia bilang kamu, ya. Cuman bilang dia tuh, harusnya dia ngomong begini, Saipul Jamil selama berumah tangga sama gue, berani nggak ngomong begitu? Dia ketahuan sama gue, ya, hap-hapan. Nah, berani nggak dia nyebut kata Saipul Jamilnya? Ya, dia nggak nyebutin, malah pertamanya di mana? Coba
Dia berani nggak ngomong malam pertamanya di mana? Sebenarnya itu bukan malam pertama, itu adalah siang pertama. Karena kejadiannya siang-siang. Jarang gimana, tiap hari dengkul gua sampai geter ngelayanin dia, ya kan? Semua gaya yang dia pinta gua turutin, ya, nggak pernah gua tolak, ya. Jadi bahkan ya, nih saksinya adalah. Nah itulah guys apa yang dikatakan oleh Saipul Jamil. Dia tetap tidak terima bahwa Dewi Persik mengatakan dirinya bukan lelaki normal. Bahkan segala apa yang dia lakukan terhadap Dewi Persik saat dia berumah tangga pun dibongkar. Urusan ranjang ini sebenarnya memang tidak pantut dibongkar oleh baik Dewi Persik maupun Saipul Jamil, karena itu sudah menjadi masa lalu saat mereka menikah dulu. Dan memang Saipul Jamil ini adalah suami pertama dari Dewi Persik. Waktu itu mereka sama-sama artis muda. Inilah foto mereka. Saipul Jamil masih sangat ganteng dan Dewi Persik juga masih sangat cantik. Mereka berdua artis yang cukup terkenal waktu itu dan bahkan seringkali terlibat dalam satu produksi, baik di acara televisi maupun di acara sinetron. Keduanya menjadi pilar dangdut waktu itu. Namun sayang kali ini mereka berseteru panas. Dan menarik bagaimana nantinya jika memang Saipul Jamil ini benar-benar akan melaporkan Dewi Persik. Dan Dewi Persik tentu juga akan memberikan perlawanan yang tidak sedikit. Dan kita tahu bahwa Dewi Persik merupakan seorang diva yang selama ini tentu untuk secara materi, secara ekonomi dia akan mempunyai uang lebih banyak daripada Saipul Jamil yang baru saja meniti karir setelah dia dipenjara karena kasus pelecehan anak di bawah umur katanya ya, dan dia baru bebas. Ini tentu membutuhkan dukungan materi untuk melaporkan seorang Dewi Persik, karena meng-hire pengacara tentunya tidak sembarang materi yang harus dikeluarkan. Tapi mungkin dengan Farhad Abbas yang juga sedang merintis karir politiknya di Partai Pandai dan Saipul Jamil juga sedang nyalek, ini tentu akan terjadi simbiosis mutualisme bagi mereka berdua. Farhad Abbas yang juga butuh populer tentu akan menunggangi kasus-kasus yang populer saat ini, dan bisa jadi ini juga untuk sekedar popularitas mereka berdua. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Dewi Persik sebenarnya juga ingin mengangkat nama Saipul Jamil dengan membalas hal ini. Tapi siapa tahu, who knows, media sosial memang media dunia maya, tidak ada yang tahu apa yang disetting di sana, apa yang direncanakan di sana. Hanya mereka lah yang tahu apakah ini hanya sekedar sandiwara belaka ataukah memang drama yang benar-benar menguras tenaga pikiran Dewi Persik yang merupakan seorang diva tanah air.